Loh, kupingnya malah ini ulang saklar dan air ini. Pak gak layak cekcok sama istrimu terus. Istrinya suruh ngambilin air kasih baygon. Itu bukan karena santet, karena kupingmu. Apa itu tadi? Saklar dan lampu. Selama saklarnya belum ditemukan, lampu akan sulit mati. Nah ini kadang-kadang praktisi itu begitu, ada orang kesurupan pengennya keluar. Kamu ini coba lihat rumusnya dong, jangan asal-asalan bernafsu. Ini kamu sudah pakai nafsu ini, nggak pakai ilmu lagi. Nah kalau pakai ilmu ya dia dulu masukkan dulu, masuk. Towernya dulu, baru di netralisir. Towernya matiin, besok jadi ruya lagi, sabar begitu. Pakai ilmu itu namanya. Enggak kok, malah kamu masukkan mulutmu sendiri. Muntah. Wah. Ini saya pernah lihat begitu, ngawur ini gak pakai ilmu. Oh, gak pakai ilmu, pakai nafsu dan nyampe mana tadi? Sudah mati. Lampu adalah orang yang terkena ain. Buka kurung anak yang sakit. Anak yang sakit. Ini nanti ada praktisi mungkin bisa dikaitkan penyakit di anaknya. Nih dengarkan. Ini ain ini sulit Pak. Karena sudah dinas Nabi, aksaru mayyamutu min ummati ba'da qadal bin ain. Umatku yang paling banyak meninggal karena ain, bukan santet. Ain. Makanya ada praktisi habis-habis moro-moro habis rukyah tiba-tiba meninggal karena sering dipuji temennya. Weh kamu hebat, rukyah handal, rukyah setiap hari kamu rukyah 10 orang tanpa bayaran, subhanallah, hingga kamu miskin bawa rokok aja masih tertengah. Misalkan habis dipuji meninggal, wajar. Makanya jangan sembarangan muji orang, terus masya Allah. Lampu adalah orang yang terkena ain, atau anak yang sakit, oke? Buka kurung, tutup kurung ya, anak yang sakit. Sedangkan saklarnya untuk menyembuhkan menyembuhkan anak yang sakit ini Bu. Sedangkan saklarnya adalah orang tua yang sering pusing kepalanya. Dan pusingnya di sini. Kalau enggak di sini, di sini. Jadi ini saya mohon maaf ini di sini ya. Di sini kan mohon maaf, lihat saya Pak. Di sini mohon maaf ya, praktekkan sini dulu. Di sini ada otak. Ini ada otaknya enggak ini? Misalkan saya belum tahu ini ada otaknya apa enggak ya. Ini kalau saya pesulap merah saya suruh buktikan. Mana buktinya ada kepalanya, ada otaknya? Ini misalkan ada otaknya ya, nah di sini ini yang sering membuat orang punya ain. Sama nih matanya, coba lihat matanya. Nih contoh nih, mata keranjang sama sebelah kanan mata duitan. Bahaya ini dua-duanya. Jadi di sini ada pusing. Syarat ain itu ada 2 kata Nabi. Yahduru biha syaitan wa hasadu ibnu Adam. Hasudnya anak Adam dan yahduru biha syaitan. Jadi gak sekedar pusing, hanya memuji terus tiba-tiba ya kena ain. Ini teman saya muji saya, nggak pakai masya Allah. Nggak setiap orang bisa keluarkan ain, ada cirinya. Si pahit lidah kalau orang ngomong. Dan ternyata ternyata ibu-ibu seperti ini yang BB ini berpotensi menimbulkan ain. Yang kena ain biasanya anaknya. Tergantung, ada 4 sebabnya. Pertama, kalau suaranya bagus, dia akan kelenjar getah bening, benjolan. Kalau tubuhnya putih, bisa 2 kemungkinan. Kurus, tubuhnya kan putih nih, anaknya dipuji sama ibunya. Kurus, tiba-tiba kurus dan gatal-gatal. Kalau dia ini
lincah, awalnya lincah tiba-tiba lumpuh, mungkin karena dipuji ibunya ya, karena lincah. Yang ketiga, prestasinya merosot, cerdas. Tiba-tiba bulan ini, tahun ini ranking 10, padahal dulu peringkat 1. Otaknya menurun, kecerdasannya menurun, mengecil karena ketika mengecil otaknya. Jadi gelombang berpikirnya menurun karena ada faktor ainnya. Maka Pak siapa namanya? Pak Manan, jangan khawatir kena ain. Kenapa? Karena ain itu kena hanya untuk orang yang punya kelebihan. Sedangkan Pak Naman tidak ada. Ya, malah bahagia gak ada kelebihan. Karena makanya orang yang kiai yang alim kan malah yang kena mati duluan. Jadi jangan dikira kalian masih hidup ini terus kiai alim, bukan. Kamu disisakan karena nggak ada ku. Jadi karena ya khusnudzan ya orang-orang yang kena ain itu malah orang-orang soleh. Nah, cara mengeluarkan, misal di sini cara menyembuhkan ain gimana? Misalkan ibu ada anak lumpuh ya. Ini misalkan ibunya. Ini ibunya ada sana, Bu. Hei, Bu, ada sana. Ini anaknya. Nah. Wah, ini bermasalah ini. Sudah dibilang kena santet nggak percaya. Kan tak praktekin sendiri. Udah, sabar. Istrimu galak ya? Belum punya? Allahu Akbar. Ya itu, belum lahir. Gampang nanti. Di sini banyak kuntilanak, nanti ada yang kuntilanak 1, kalau mau nikah sama dia nggak apa-apa. Oke, selanjutnya ini misalkan berarti ini anaknya aja Bu ya, ini ibunya. Coba lihat Bu ibu, wajahnya ibunya. Agak ke sini. Nah, misalkan ini agak ke sini ada pesanan anaknya ini kelenjar getah bening, oke? Karena dipuji ibunya. Kenapa sih pujian itu bisa mendatangkan penyakit? Karena di sini di ibunya ini sudah ada ketempelannya. Ya kan? Cara deteksi gimana? Ya tadi alhamdulillah sholawat ya Allah, jika ada gangguan gaib nanti tunjukkan Allah. Oke? Ya seperti tadi Bu, nanti Ibu akan tahu. Nah, ini ibu ini yahduru biha syaitan, muji anaknya, gak nyebut asma Allah, maka setan berkontribusi menjadi penyakit dikarenakan tidak menyebut asma Allah. Harusnya idealnya ibu ini kalau ada anak kebaikan di anak, yang dipuji pertama siapa? Yang dipuji pertama siapa? Allah, bukan anaknya. Ibu ini nggak bisa nyiptakan anak, betul? Bapak juga sama, bisa nggak nyiptakan anak? Nggak bisa, bisanya cuma nah itu tahu numpang sama usel-usel ya Pak Ibu. Pokoknya begitulah, tiba-tiba keluar aja, betul? Maka yang nyiptakan Allah, maka ketika ada kelebihan di anak, maka siapa yang dipuji? Selaku penciptanya. Setan nggak akan mampu menepek. Cara menyembuhkan begini, ini hadap sini Bu, kenapa Ibu kakinya begitu? Malah urat-auratnya kelihatan. Ke sini ya, ke sini. Ini. Nggak usah kamu tetap di situ. Ini hadap ke sini. Nih cara menyembuhkan. Ini saklar, ini lampu. Cara menyembuhkan adalah cara narik seperti ini. Ke sini, sini. Terus, ini pegang, ini. Jadi sini loh. Diam dulu Sini, pegang sini. Ini misalkan kelenjar getah bening, siapkan kresek. Ini misalkan ya, nanti ya, Ibu ada yang anaknya sakit tadi, mak sakit apa tadi? Enggak, berarti ibunya bukan hanya ibu, tapi bapaknya juga. Jadi itu bukan ain, cenderung ke sihir, oke? Saya yang maksud ain bukan seperti itu sihir, beda lagi. Ya cara mengeluarkannya adalah Ibu baca hamdalah, Bu, dengarkan saya. Hamdalah, sholawat, ya Allah, nih cara mengeluarkannya. Jika ada penyakit di anak saya, hamba akui penyakit tersebut karena kesalahan hamba. Oleh sebab itu, hamba ya Allah niat menarik penyakit pada anak saya melalui hamba. Paham? Paham maksudnya? Ini kan kelenjar getah bening, bukan salah anaknya, betul? Salah siapa? Orang tua. Sudah ketemu saklarnya, orang tua kan saklarnya dua, ibu bapak.
yang pusing. Kalau udah di sini ya di sini. Maka diri itu ya Allah keluarkan penyakit hamba. Amin. Penyakit hamba, penyakit di anak hamba melalui hamba ini. Amin. Innama amruhu. Yang baca siapa, Bu? Yang baca kamu tapi ditirukan ibunya. Paham nggak maksudnya? Setelah itu bacakan ayat tentang ain. Halaman 95. Jadi bacakan begini, Bu, pegang seperti ini. Bacakan misalkan ya kadul barqu yaqtafu absarakum kullama adha'a lahum mashaw fi wa idza adlama alaihim. Terus nih, perhatikan. Terus ditiup, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat saya, lihat. Ditarik, keluarkan ayat mulut ibunya. Nanti dia muntah-muntah, biarin. Itu kalau istrimu sendiri boleh seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau istri orang nggak boleh, kamu bangun Bismillahirrahmanirrahim. Begini nggak boleh, Pak. Bahaya. Terus alasanmu, loh Bapak kau megang dada karena ada energi negatif di situ. Bah, ngawur ini. Nggak boleh ya. Cukup kalau orang lain nggak boleh nyentuh, oke? Cukup ya. Nah itu aja. Kalau janda, Bu, sama. Gak boleh nyentuh, gak ada alasan. Mak-mak itu apa? Boleh nggak alasan nyentuh-nyentuh, gak boleh. Oke? You understand? Nih biasanya, didengarkan kelakuannya. Gak berubah-berubah, makanya sering cekcok sama istrinya. Karena gak denger. Oke. Setelah itu gimana? Setelah itu, ya Pak ya. Udah selesai, nanti nggak bisa napas dia malahan. Setelah itu ibunya wudhu, cek halaman 34. Ibunya wudhu, bekas wudhunya dimandikan anaknya pagi sore sampai 3 tahun. Baca dulu lah, minimal seminggu.